Ya, jelang aksi pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia antara tuan rumah Buriram United melawan Johor Darul Takzim, JDT punya chance ataupun kesempatan yang besar untuk mendapatkan satu mata bahkan tiga mata. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Semoga sehat-sehat semua. Terlebih dahulu, saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia. Terlebih dahulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini kalau di Indonesia aku udah puasa ketiga kali. Kalau di Malaysia baru 2 kali ya. Karena kita berbeza 1 hari mulai puasanya ya. Tapi semoga ibadahnya di bulan puasa ini dilancarkan. Dan nanti kita sampai ke hari kemenangan yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Oke. Di bulan puasa ini cukup spesial ya karena ada wakil dari Malaysia khususnya dari Johor Darul Takzim yang akan beraksi di pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia melawan jaguh dari Asia Tenggara lainnya dari Thailand yaitu Buriram United. Nah, ini menarik ya karena kita tahu hasil klasemen di perlawanan akhir ada perubahan yang signifikan. JDT akhirnya berada di posisi 3 dan Buriram ada di posisi 6 ya. Jadi JDT bertemu dengan Buriram dan peluang lebih besar kepada JDT karena JDT akan melakukan perlawanan kedua di Stadium Sultan Ibrahim dan besok akan away ke Stadion Buriram dan para pemain JDT sudah tiba di sana dan sudah melakukan latihan di Padang Buriram juga. Tapi kalau kita tengok ya, dulu di Liga Juara-Juara Asia kan sebelumnya di kumpulan wilayah timur JDT sudah pernah bertemu dengan Buriram. Pada masa itu JDT bermain di Stadium Sultan Ibrahim dan hasilnya kurang memuaskan ya karena hanya ada satu mata. TMJ juga kecewa dan juga performanya kurang oke lah di atas Padang. Tapi jelang perlawanan esok ini JDT adalah momentum chance yang baik jelang perlawanan esok ya. Kalau tak silap jam 9 waktu Indonesia ya. Berarti Malaysia jam 10 kalau aku tak silap ya. Kita coba update ya karena aku baca dari makanbola.com ya. Buriram United lesu sebelum bertemu dengan JDT. Buriram United dikejutkan dengan satu keputusan yang tidak dijangka menjelang aksi AFC Champions League Elite bertemu Johor Darul Takzim ya. Kedua jaguh Asia Tenggara ini akan bertemu dalam aksi pusingan 16 terakhir ACLA selepas Buriram dan JDT masing-masing menempatkan saingan liga dalam kelompok 8 pasukan terbaik ya. Jadi JDT 3, Buriram ada di peringkat ke-6. Walau bagaimanapun Buriram kini muncul pendahulu Thai League One menerima tamparan hebat apabila dikejutkan dengan keputusan di luar jangka dalam aksi liga pada Sabtu lalu. Skuad kendalian Osmar Loss itu turun dalam saingan Thai League One pada Sabtu untuk menentang pasukan di tangga ke-9 Uthai Thani di halaman lawan dan dalam usaha meneruskan rentak positif. Tunjang pasukan antaranya Nettletreds, Supachai Jaidet, Jefferson Tabina, serta Guillermo Bisoli diturunkan dalam kesebelasan utama Buriram pada aksi ke-24 Thai League ini. Buriram menempati ramalan apabila menguasai permainan di sepanjang babak pertama dengan percobaan ke arah pintu gol Uthai Thani, namun masih gagal terjemah dalam bentuk jaringan. Pertukaran dilakukan Osmar Loss pada babak kedua dengan membawa masuk Dion Cole dan juga Lucas Crispim, akan tetapi tetap benteng Uthai Thani kekal bertahan dengan baik hingga aksi tamat. Keputusan seri ini tampak mengganggu retak Buriram meskipun berpeluang cerah meraih 3 mata apabila kuasai lebih 70% penguasaan bola dan merekodkan 22 percobaan pada aksi ini. Selepas ini Buriram akan berdepan tugas sukar apabila akan bertemu dengan JDT di pentas ACLA. Dengan skuad Harimau Selatan ini masih segar dengan kejayaan di tabakan selaku juara Liga Super. Aksi Buriram United akan berlangsung melawan JDT 4 Mac di Stadion Buriram dengan sepak mula akan bermula tepat jam 10 malam waktu Malaysia. Jadi jam 9 waktu Indonesia. Nah, jadi momentumnya ini lebih
baik dari Johor Darul Ta'zim ya. Johor Darul Ta'zim sebelum ini kita tahu sudah ditasbihkan sebagai juara ke-11 Liga Super Malaysia secara berturut-turut selepas mendapatkan 3 mata ketika melawan mana ya? Perak atau Negeri Sembilan ya. Aku gak lupa, tapi menang 2-0. Golnya itu dari Hese dan juga Obregon melalui sepakan penalti. Sedangkan Buriram itu gagal mendapatkan 3 mata. Nah, kalau JDT sudah memastikan gelar juara di Liga Super, Buriram belum ya. Karena sekarang kalau tak silap ini terpaut 5 mata ya dengan peringkat kedua klub dari Pratama Arhan yaitu Bangkok ya. Jadi masih ada chance Bangkok untuk menyalip Buriram di tangga juara Liga Thailand. Nah, kita tahu dua tim ini adalah juara bertahan di liganya masing-masing. Jadi itu sudah 11 kali berturut-turut. Buriram kalau tak silap 3 atau 4 kali ya juara sebelum ini. Jadi memang ini dua klub terbaik di Thailand dan juga Malaysia. Tapi pembuktiannya besok ataupun di 2 pertandingan esok ini kita akan tengok siapa yang bakal lolos ya ke 8 besar ya. Memang sangat disayangkan ya kedua wakil Asia Tenggara ini bertemu di aksi pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia Elit. Nah, cuman dengan bertemu ini kan otomatis salah satu dari wakil Asia Tenggara akan berlaku ataupun lolos ke pusingan 8 Liga Juara-Juara Asia Elit ya. Jadi walaupun kalau misalnya duanya nggak ketemu kan ada kemungkinan dua-duanya lolos. Tapi ada kemungkinan juga dua-duanya tak lolos ke 8 besar. Tapi dengan dua wakil Asia Tenggara ini bertemu, salah satunya pasti akan ke 8 besar. Nah, menurutnya nampaknya gelombang-gelombang ini JDT lebih berpeluang ya. Apalagi kita tahu JDT selepas juara dan fokusnya tidak sebanyak yang ada juga dari Buriram ya. Karena Buriram kita tahu juga ikut di Piala AF-nya yang antar klub ya, yang Shopee itu juga ikut ya, kemarin sebelumnya juga pernah bertemu dengan Colombo City FC dan salah satu pemain andalannya yaitu Teraton Burmatam ya tidak bisa bermain untuk esok karena mengalami kecederaan kalau tak silap ya. Sebelum ini kita tahu ada case ketika pemain bintang ini terlibat insiden raba ya dengan Arif Aiman sehingga mendapatkan sanksi kalau tak silap 2 atau 3 perlawanan tidak boleh bermain ya, dan harusnya besok bisa boleh bermain tapi nampaknya mengalami kecederaan jadi tak boleh bermain. Dan menarik lagi kita tahu ini akan juga pertemuan antara 2 pencetak gol terbanyak di liga masing-masing ya. Kalau di Buriram ada Bisoli ya yang sudah cetak 20 jaringan, di JDT ada Beksen Da Silva yang sudah cetak 23 jaringan. Walaupun kalau kita tengok catatan Beksen di Liga Juara Asia Elit ini tidak sebanyak Arif Aiman yang sudah mencetak 6 jaringan. Nah, dan Bisoli sendiri di Liga Juara Asia Elit kalau tak silap sudah ada 4 jaringan. Jadi ini akan jadi pertemuan yang menarik ya antara JDT melawan Buriram United. Tapi dengan vibe yang sangat positif dari JDT ya, apalagi dengan kedatangan ex-player dari La Liga yaitu Samu Castellijon ya. Harusnya memang angin ini ada di Johor Darul Ta'zim ya. Samu Castellijo ini pemain sebelumnya dipinjamkan ke Sassuolo, tapi secara kepemilikan kalau tak silap ini milik Valencia. Dan kita tahu memang pemilik Johor Darul Ta'zim TMJ ini punya kedekatan dengan petinggi Valencia ya, ataupun klub-klub besar lainnya ya. Jadi mungkin itu yang membuat Samu Castellijo ini boleh didatangkan oleh Johor Darul Ta'zim. Yang mana kita tahu memang skuad yang dimiliki JDT ini memang benar-benar disiapkan untuk boleh berbicara banyak di Liga Juara Asia Elit, apalagi dengan confirm ya Castellijo ini. Aku tak tahu apakah player ini akan dimainkan atau tak besok ya, tetapi makin banyak player, makin banyak pilihan, tentu saja akan banyak opsi untuk Hector Bidoglio untuk perlawanan esok. Dan Arif Aiman tentu walaupun banyak pemain yang datang, ini tetap akan menjadi andalan dari Hector Bidoglio. Nah, sekali lagi menurut aku dengan happening apapun vibes yang terjadi dan apa yang sudah berlaku dengan Johor Darul Ta'zim sudah memastikan gelar liga, jadi tinggal fokus ke Liga Juara Asia dan juga nantinya Piala Malaysia ya, Piala Malaysia kalau atau FA kalau tersilap. Jadi
fokusnya lebih bagusan JDT ya, walaupun besok perlawanan akan diselenggarakan di stadionnya Buriram, tapi aku pikir minimal JDT boleh dapat 1 mata atau bahkan boleh kejutan dengan meraih 3 mata. Nah, menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar, karena di Buriram juga kita tahu ada pemain dari Malaysia yaitu Dion Kuls. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf, sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.